Harganya murah tapi omsetnya bisa sampai triliunan. Semangkuk mie belasan ribu rupiah ini menghasilkan omset hingga triliunan rupiah. Yang lebih aneh, hampir setiap gerainya selalu penuh. Jadi sebenarnya, mie gacoan untungnya dari mana? Kalau dipikir-pikir, logikanya terasa aneh. Semakin murah harga jual, seharusnya semakin sulit mendapatkan keuntungan. Tapi mie gacoan justru membuktikan hal yang sebaliknya. Lalu, apa rahasia di balik model bisnis mereka? Mari kita bedah bisnisnya. Kalau ditanya kenapa mie gacoan ramai, hampir semua orang akan menjawab hal yang sama. Karena murah. Dengan uang sekitar puluhan ribu rupiah, pelanggan sudah bisa mendapatkan mie, minuman, bahkan dimsum. Harga inilah yang membuat banyak orang datang. Tapi justru disinilah banyak orang salah paham. Karena harga murah bukan alasan utama mereka bisa menghasilkan bisnis sebesar sekarang. Inilah bagian yang paling menarik. Mie memang produk utama. Tetapi bukan berarti mie adalah penyumbang keuntungan terbesar. Strategi yang digunakan dikenal sebagai loss leader. Artinya, satu produk dijual dengan margin yang sangat tipis untuk menarik sebanyak mungkin pelanggan. Begitu pelanggan datang, mereka biasanya tidak hanya membeli mie. Mereka menambah minuman, menambah dimsum. Nilai transaksi pun langsung meningkat. Disinilah keuntungan yang lebih besar mulai terbentuk. Jadi yang dijual sebenarnya bukan hanya semangkuk mie, tetapi keseluruhan transaksi. Tapi strategi tadi tidak akan berhasil kalau operasionalnya berantakan. Bayangkan jika antreannya panjang, tetapi makanan datang 1 jam kemudian. Pelanggan pasti kapok. Karena itu, dapur mie gacoan dirancang seperti lini produksi. Setiap karyawan memiliki tugas yang sangat spesifik. Ada yang hanya merebus mie, ada yang menyiapkan bumbu, ada yang melakukan plating. Semua bekerja secara bersamaan. Akibatnya, ribuan porsi bisa disajikan dengan cepat dan konsisten. Belum lagi mereka membeli bahan baku dalam jumlah sangat besar. Skala pembelian ini membuat biaya produksi menjadi jauh lebih rendah dibanding restoran biasa. Artinya, mereka tetap bisa menjual dengan harga murah tanpa mengorbankan efisiensi. Ini juga menarik. Saat banyak restoran berlomba menjual franchise, mie gacoan justru mengambil jalan yang berbeda. Sebagian besar gerainya dikelola langsung oleh perusahaan. Model company-owned ini memang membutuhkan modal yang jauh lebih besar. Tetapi sebagai gantinya, perusahaan memiliki kendali penuh terhadap kualitas makanan, pelayanan, hingga pengalaman pelanggan. Mereka memang tumbuh sedikit lebih lambat, tetapi setiap gerai memiliki standar yang sama, dan itu menjadi fondasi pertumbuhan mereka. Kalau diperhatikan, rahasia mie gacoan ternyata bukan karena mie-nya murah. Harga murah hanyalah pintu masuk. Yang membuat bisnis ini bertumbuh adalah sistem di belakangnya. Strategi harga, operasional, supply chain, kontrol kualitas. Semua saling mendukung menjadi satu mesin bisnis yang efisien. Itulah alasan mengapa antrean panjang tidak selalu berarti bisnis berantakan. Justru antrean itu adalah hasil dari sistem yang memang dirancang untuk melayani volume pelanggan yang sangat besar. Inilah pelajaran terbesar dari mie gacoan. Banyak pebisnis berpikir bahwa menurunkan harga adalah cara untuk meningkatkan penjualan. Padahal, harga murah tanpa sistem hanya akan membuat margin semakin tipis. Yang membuat mie gacoan berhasil bukan sekedar harga murah, tetapi sistem yang memungkinkan mereka tetap memperoleh keuntungan meski menjual dengan harga tersebut. Karena itu, sebelum sibuk menurunkan harga, tanyakan dulu pada bisnis Anda. Apakah sistem operasionalnya sudah cukup efisien? Apakah setiap produk sudah memiliki peran yang jelas dalam menghasilkan keuntungan? Karena pada akhirnya, pelanggan memang datang karena harga, tetapi bisnis bisa bertumbuh karena strategi. Setiap bisnis punya cerita, dan setiap cerita menyimpan strategi. Bedah bisnisnya, pelajari strateginya. Upskill your business.